Oke. Jadi di materi hari ini adalah rotasi dan dilatasi. Dari segi namanya, mungkin kita sudah sedikitnya mempunyai gambaran ya tentang apa yang akan kita pelajari antara rotasi dan dilatasi. Jadi secara sekilas rotasi tentu kita akan berbicara tentang perputaran ya. Bagaimana suatu benda jika dipindahkan, bukan dalam dipindahkan dalam gerak searah gitu ya, tapi dipindahkan dengan gerak memutar gitu ya. Nah, jika suatu benda digerakkan secara memutar dalam rotasi sekian derajat, maka kita harus bisa membayangkan atau menentukan bentuknya akan menjadi seperti apa. Itu untuk rotasi, jadi dia diputar. Nah, sedangkan dilatasi itu adalah sebuah benda diperbesar atau diperkecil, begitu ya. Zoom in atau zoom out, gitu ya. Jadi nanti kalau ingin diperbesar 2 kali, berarti tinggal dikalikan skalanya 2 kali, gitu ya. Kalau ingin diperkecil menjadi setengahnya, berarti dikalikan skalanya dengan setengah, begitu ya. Jadi proses dilatasi memperbesar atau memperkecil, kurang lebih seperti itu. Oke, kita akan masuk ke pembahasan pertama yang lebih dalam tentang rotasi, ya. Oke. Nah, jika kita mempelajari rotasi, ya, maka di sana adalah akan ada satu perubahan posisi dengan cara diputar, ya. Nah, ketika kita memutar, maka pasti di dalam putaran itu ada dua hal yang menjadi poin utama lah ya. Dua hal itu adalah yang pertama ada pusat, ya, ada pusat putaran, dan yang kedua adalah sudut putaran, gitu. Jadi ketika kita ingin memutar suatu benda, maka yang kita oke sebentar. Maka yang kita jadikan patokan itu adalah pusatnya di mana, lalu sudutnya berapa. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini menjadi sesuatu yang wajar ya jika kita ingin melakukan rotasi. Nah, karena berkaitan dengan sudut, maka kita harus berkenalan lagi nih dengan yang namanya trigonometri. Gitu. Mungkin waktu kalian SMA itu pernah ya mempelajari, pasti pernah mempelajari yang namanya trigonometri. Trigonometri itu ada sinus, ada kosinus, tangen gitu ya, ada kotangen begitu ya, dan lain-lain. Nah, mungkin perlu kita buka-buka lagi gitu, karena akan kita pakai. Nah, ini ada satu kesepakatan ya yang berlaku secara umum berkaitan dengan sudut. Nah, apabila arah perputaran rotasi ini searah dengan jarum jam, maka sudut yang dibentuk itu akan bernilai negatif, ya. Tapi kalau kalau arah putarannya itu berlawanan dengan arah jarum jam, maka sudutnya itu bernilai positif. Begitu ya. Jadi kalau ke sini, ini kan berlawanan dengan arah jarum jam, maka sudut 135 yang ada di gambar ini bernilai positif. Begitu. Tapi sebaliknya kalau arah putarannya searah dengan arah jarum jam, maka dia sudutnya adalah negatif 135. Oke. Itu hal yang basic, mendasar, agar nanti kita nggak bingung kenapa ini negatif, kenapa ini positif. Oke, ini yang tadi ya, pusat dan sudut ya. Jadi hasil dari rotasi sebuah objek itu tergantung dari pusat,
serta besar sudutnya. Oke. Kalau dilihat dari contoh, segitiga ABC ini diputar sejauh 135 derajat dengan pusat di titik 0,0 di sini ya. Gitu. Nah, nanti kita akan mempelajari gimana kalau pusatnya tidak di 0,0 tapi pusatnya di tempat-tempat yang lain. Gitu ya. Di tempat-tempat yang lain. Ini kalau diputar jadi gimana gitu. Dan seterusnya. Oke, mari kita mengingat-ingat kembali sudut-sudut istimewa karena kita akan banyak menggunakan dalam hal rotasi ya. Karena rotasi itu melibatkan sudut, maka kita akan mengingat kembali sudut-sudut yang boleh dibilang istimewa, mudah diingat dan angkanya lebih bulat dibandingkan dengan sudut-sudut yang lain gitu ya. Oke, di gambar di slide ya, ini sebagai mengingatkan kembali, sebagai pengingat ya. Karena kalau nggak diingatkan nanti khawatirnya ada yang lupa, ada juga yang ingat. Jadi kita samakan lagi frekuensinya. Nah, di gambar yang sebelah kanan itu ada gambar diagram Cartesian atau Cartesius. Kita bagi diagram tersebut seperti biasa, ada 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, setiap kuadran itu mempunyai batas-batas sudut. Kita tahu bahwa jika suatu sudut itu jumlah satu sudut dalam satu putaran, ya, misalkan kita mulai dari sini, sudutnya berputar ke sini, balik lagi. Ini kan total semuanya adalah 360 derajat. Gitu ya. Jadi total sudut dalam satu putaran adalah 360 derajat. Nah, karena ada 4 kuadran, maka sudut ini kita bagi menjadi 4 daerah, 4 kuadran. Kuadran 1 dimulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 90 derajat sampai 180 ya. Kuadran 3 180 sampai 270 derajat. Dan kuadran 4 dimulai dari 270 sampai 360 derajat. Oke. Jadi sudut 0 derajat dengan 360 derajat itu berimpit ya atau berada di posisi yang sama. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau kita menemukan katakanlah sudut 235, berarti dia ada di kuadran berapa? Kuadran berapa? 235. Kuadran 3, Pak. Kuadran 3, Pak. Iya. Oke, nah jadi kita tinggal melihat aja ini posisinya di mana. Termasuk juga kalau lebih dari 360. Misalkan kita dapat sudut sebesar 530 gitu ya. 530 berarti ada di kuadran berapa tuh? 530. Ada di kuadran? Kuadran 3, Pak. Kuadran 3. Kuadran 3 530. 530 itu kan ada di kuadran ini ya. Sebentar. Kita lihat mana nih. Oke. Kalau di sini 360 berarti kalau dilanjutkan kan di sini 450. Gitu ya. Kalau 450 dilanjutkan di sini adalah 540. Nah, tadi Bapak mencontohkan sudutnya berapa? 530 ya. Kalau 530 berarti ada di kuadran 2. Kayak gitu. Oke. Nah, itu hanya sebagai simulasi saja. Jadi kita udah tahu posisinya ada di mana. Oke, selanjutnya ini buat apa sih kita tahu posisi sudut gitu ya. Nah, di trigonometri itu ada sinus, kosinus, tangen gitu ya. Atau biasanya kita tulisnya sin, cos, dan
tan atau juga TG gitu ya ditulisnya. Oke. Nah, ini sebagai basic saja supaya kita nggak merasa kebingungan nanti ke depannya. Kuadran 1 nilai sinus, tangen, dan cos semuanya bernilai positif. Gitu ya. Semuanya bernilai positif. Mau sin kuadran 1 kan tadi 0 sampai 90 ya. Berarti mau berapapun angkanya, selama dia berada di kuadran 1, hasilnya akan selalu positif. Nah, sekarang kita masuk ke kuadran 2 ya. Kuadran 2. Kuadran 2 yang positif itu adalah sin. Selain dari sin, maka dia akan negatif. Gitu ya. Selain dari sin, maka dia akan bernilai negatif. Sedangkan di kuadran 3 yang bernilai positif itu adalah tangen. Oke. Tangen. Dan di kuadran 4 yang bernilai positif adalah cos. Oke. Nah, jadi kita mudah aja untuk mengingatnya. Ya, kalau di kuadran 1 STC, sinus, tangen, kosinus, ya. Sin, tan, cos. Nah, untuk kuadran 2, 3, dan 4 tinggal diurai aja. S positif, tangen positif, cos positif di kuadran keempat. Nah, dengan pengetahuan seperti ini, kita bisa tahu kalau misalkan kita dapat berapakah kosinus 145 derajat gitu ya. Kosinus 145 derajat. 145 derajat itu ada di kuadran 2. Dan di kuadran 2 yang positif adalah sin. Maka kosinus 145, sebelum kita tahu angkanya, angka jawabannya berapa, kita udah tahu ini pasti harganya adalah negatif. Begitu. Jadi tanpa kita, sebelum kita mengetahui nilai pastinya, kita udah tahu ini nilainya positif atau negatif. Gitu. Begitupun kalau misalkan kita dapat nilai sinus tadi ya, sinus 145 gitu. Maka di awal kita udah tahu ini hasilnya pasti positif ya. Sinus 145 hasilnya pasti positif. Kenapa? Karena dia ada di kuadran kedua gitu. Oke, itu adalah basic ya, yang mendasar di dalam trigonometri. Oke, sekarang kita akan lanjut ke sudut-sudut istimewa yang tadi ya. Sudut-sudut istimewa. Ada yang masih ingat sudut istimewa itu apa saja atau berapa saja? Berapa? 30, Pak. 30, 45, 45, 60, 60, 90. 90. Oke, kalau 0 masuk nggak? Oh, ya 0 termasuk, Pak. 0 masuk. Oke. Ya, ada yang masih ingat nilai sinus 30 berapa? Setengah, Pak. Sinus 60 berapa? Setengah akar 3. Oke, kita balik kosinus 45 berapa? Setengah akar 2. Setengah akar 2. Tangen 45 berapa? 1. 1. Oke, ada sebagian dari kita yang ingat, mungkin ada sebagian dari kita yang lupa. Gak masalah, Bapak akan bantu tips cara untuk mengingatnya. Oke. Bapak akan hitamkan dulu layarnya. Oke. Nah, jadi tadi ada sudut istimewa 0, 30, 45, 60, dan 90. Oke, ini yang jadi patokan awal biasanya, gitu ya. Kita ini mohon maaf garisnya miring-miring. Kita di sini misalkan sinus, lalu di sini kosinus. Kita bahas 2 dulu saja, ya. Nah, dari kita mungkin ada yang sudah mengingat atau masih mengingat nilai-nilai dari sinus atau kosinus dari sudut istimewa. Tapi kalau nggak ingat, begini caranya, ya. Jadi yang pertama itu adalah kita sebentar kita pisahkan di sini.
Jadi cara untuk mengingat nilai sin dan nilai cos itu kita kasih nilai setengah dulu semuanya. Oke, setengah. Kasih aja nilai setengahnya gitu. Oke, setengah, setengah, setengah. Oke, setelah kita kasih nilai setengah, selanjutnya kita kasih nilai akar. Oke, ini untuk mengingat saja. Kalau ada yang sudah ingat ya nggak apa-apa gitu ya, lebih bagus. Tapi kalau ada yang suka lupa-lupa, mungkin cara ini bisa membantu. Oke, jadi yang pertama itu adalah tulis nilai setengah akar dulu semuanya. Setengah akar, setengah akar, setengah akar, semuanya dikasih setengah akar gitu ya. Lalu next, yang selanjutnya adalah, oke, Bapak ganti, angka di dalam akar itu kita kasih nilai mulai dari angka 0 sampai 4. 0, 1, 2, 3, 4. Begitu ya. Dan seterusnya. Lalu di sininya adalah 4, oke, 3, 2, 1, 0. Nah, ini menjadi pengingat buat kita ya. Pengingat buat kita supaya nggak lupa gitu. Misalkan sinus 0, itu kan di sana ada akar 0 ya. Akar 0 ya 0, dikalikan setengah ya tetap 0 gitu ya. Jadi sin 0 adalah 0. Sinus 30 akar 1 ya. Akar 1 ya 1, kaliin setengah ya setengah. Jadi sinus 30 adalah setengah gitu ya. Dan seterusnya. Jadi Bapak kira dengan melihat ini mudah-mudahan kalian bisa mengingat. Oke. Bagi yang ingin mencatat silahkan bisa dicatat, atau kalau mau men-screenshot silahkan di screenshot, karena kalau balik lagi ke slide ini akan hilang. Ya, begitu. Oke, silahkan di screenshot dulu kalau ada yang mau men-screenshot. Oke, Bapak akan balik lagi ke slide. Nah, kalau balik lagi ke slide, ini hilang ya. Nggak bisa diulang lagi soalnya. Oke, kita akan balik lagi ke slide. Oke, sebentar. Sinus, cosinus, kalau tangan itu kan tinggal dibagi aja gitu ya. Sinus dibagi cosinus gitu ya. Nah, kita akan balik lagi ke slide. Ya, setelah kita mengingat tentang sudut-sudut, maka sekarang kita tinggal menerapkan atau mengaplikasikannya ke dalam transformasi geometri untuk rotasi. Oke, yang pertama, yang paling basic adalah jika kita ingin merotasikan suatu benda dengan pusat di titik 0,0, ya, titik 0,0 dengan sudut sebesar alfa. Oke, sudut sebesar alfa. Ingat, jika alfanya positif, berarti dia diputar berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau alfanya negatif, berarti dia diputar searah dengan arah jarum jam. Nah, jika dia diputar dengan pusat 0,0, lalu alfa, sebesar sudut alfa ini, gitu ya, maka mungkin boleh dibilang cara paling mudah adalah mengikuti pola seperti ini, gitu ya. Pola seperti ini, gitu ya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita tinggal menempatkan aja. Nanti kalau ada sudutnya, maka kita tempatkan sudutnya itu ke sini. Cari cosinus alfanya, sinus alfanya, minus sin alfanya, cosinus alfanya, dan seterusnya. Gitu ya. Kalau A dan B itu apa? A dan B itu adalah titik awalnya. Kita akan masuk ke contohnya. Oke, ini sebagai contoh saja. Tentukan bayangan A jika diketahui terdapat titik A 3,2. Oke.
Berarti ini titik awalnya ya. Ini titik awalnya. A sama dengan 3,2 yang dirotasikan terhadap pusat 0,0 ya. Yang dirotasikan terhadap pusat 0,0 dengan sudut 90 derajat. Oke. Berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, bahasa yang panjang seperti ini bisa kita terjemahkan dalam bentuk bahasa matematika seperti ini, gitu ya. Bahasa matematika. Jadi ada titik awal 3,2, lalu dengan pusat akan dirotasikan dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat positif. Berapakah bayangannya, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita mengikuti pola yang tadi ya atau rumusnya ya seperti ini, kita tinggal mengganti si alfanya itu dengan 90. 90. Lalu A dan B-nya itu diganti dengan titik awalnya ya. Tadi titik awalnya adalah 3,2. Oke, berarti ini adalah diganti dengan 3, ini diganti dengan 2. Kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa lanjut aja. Oke. Berarti kita bisa menemukan atau bisa mengganti ya. Cos 90 itu adalah 0. Oke. Sin 90 itu adalah 1. Oke, min sin. Nah, ini kalau min di sini memang udah dari polanya gitu ya. Sudah dari polanya di sana. Sin 90 adalah 1 ya, karena di sini ada min, maka di sini ikut jadi min juga. Cos 90 adalah 0 gitu ya. Ini titik awalnya 32 ya. Lalu kita kalikan. Oke. Nah, yang lupa dengan perkalian silahkan dibuka-buka lagi. Perkalian di dalam matriks berarti baris dikalikan kolom. Baris dikalikan kolom gitu ya. 0 dikalikan 3, 0 minus 1 dikalikan 2, hasilnya adalah minus 2. Gitu. 1 dikalikan 3, hasilnya 3. 0 dikalikan 2, hasilnya 0. Berarti 3 tambah 0, hasilnya adalah 3. Maka bayangan dari titik 3,2 itu hasilnya adalah minus 2,3. Gitu. Oke, sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas atau tidak? Oke, silakan di kolom chat ditulis jika jelas, silakan tulis jelas. Jika ragu-ragu, silakan tulis ragu-ragu sambil istirahat dulu Bapaknya. Nah, jadi di sini kita mulai melakukan rotasi dengan pusat rotasinya tidak lagi di 0,0, tapi pusat rotasinya adalah di titik yang lain. Kalau digambar, oke, ini di gambar yang saya lingkari ini, di pembahasan sebelumnya itu titik pusatnya di sini, di 0,0. Nah, sekarang titik pusatnya akan digeser bisa dimanapun gitu ya. Kalau di contoh ini dia menggeser titik pusatnya jadi di sini, di titik P ya. Nanti pelaksanaannya bisa saja titik pusat ini bisa digeser dimanapun. Nah, untuk polanya yang bisa kita ikuti atau rumus yang bisa kita ikuti, Bapak langsung ke rumus karena kalau dijabarkan akan panjang begitu ya. Jadi langsung ke pola jadinya saja. Nah, kalau tadi polanya adalah cukup di sini saja, gitu ya. Nah, sekarang ditambah polanya itu. Selain kita memasukkan nilai sudut ke pola cosinus dan sinus seperti yang ada di layar, juga ditambah dengan perkalian, ya, dikalikan dengan hasil pengurangan titik awal dikurangi titik pusat. Ini kan titik awal ya. Oke, A, B itu titik awal.
M sama N itu kan titik pusat gitu ya. Jadi di sini dikurangi dulu ya. Titik awal dikurangi titik pusat lalu dikalikan dengan hasil ini ya. Setelah dikalikan baru ditambahkan dengan titik pusat tadi. Gitu. Oke. Kita akan masuk ke contoh soal supaya kita bisa menerapkan. Oke. Tunjukkan, sebelumnya ini yang di bawah ini kita tutup dulu ya. Oke, yang di bawah ini kita tutup dulu. Ini belum terpakai sekarang. Oke. Nah, contoh ini kita mulai pakai rotasi dengan titik pusat tidak lagi di 0,0 tapi di titik pusat yang baru. Oke, tunjukkan rotasi titik A 5,4 minus 5,4 sebesar 90 derajat dengan pusat di 1,2. Oke, berarti kalau kita ingin tuliskan dalam bentuk matematika, A titik awal akan dirotasikan dengan titik pusat 1,2 sejauh 90 derajat. Oke, berapakah hasil rotasinya? A aksen, B aksen. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau kita mengikuti pola yang tadi ya, maka kita memasukkan angka sudut ya, nilai sudut ke pola kosinus sinus yang ada di rumus tadi seperti ini. Maka kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Gitu ya. Jadi dari kosinus 90, sin 90, min sin 90 itu jadinya seperti yang ada di kotak bawah gitu ya. Lalu di kotak yang kedua ini kan kita mengurangi titik awal dikurangi dengan titik pusat. Kan gitu tadi ya. Titik awalnya adalah minus 5 dan 4 ya. Minus 5 dan 4, titik pusatnya adalah 1,2. Jadi minus 5 dikurangi 1 adalah minus 6, 4 dikurangi 2 adalah 2. Gitu ya. Sehingga hasil dari ini adalah yang ini. Oke. Nah, selanjutnya kalau yang di pinggir ini kan ditambah titik pusatnya ya. Nah, ini nih. Oke. Ditambah titik pusatnya sesuai dengan pola yang ada di layar. Oke. Nah, jika kita selesaikan ya, kita bisa mengalihkan terlebih dahulu antara baris dengan kolom. Oke. 0 dikalikan minus 6, 0. Minus 1 dikalikan 2. Hasilnya adalah minus 2. Baris kedua kita kalikan. Ya. 1 dikalikan minus 6, hasilnya minus 6. 0 dikalikan 2, hasilnya 0. Hasilnya adalah minus 6. Nah, lanjut ditambah dengan setengah. Gitu ya. Setengah itu kan turunan dari sini. Oke, jadi nggak diapa-apakan, hanya tinggal ditulis ulang aja. Nah, akhirnya minus 2 ditambah 1 hasilnya minus 1. Minus 6 ditambah 2 hasilnya adalah minus 4. Maka minus 1,4 ini adalah hasil rotasi dari titik minus 5,4. Gitu ya. Jadi kalau kita tulis, oke, yang ini ya. Hasil rotasi dari minus 5,4 itu hasilnya adalah minus 1, berapa? 4 ya. Oke. Hasil A aksennya itu adalah minus 1, minus 4. Ya. Minus 1, minus 4. Oke, ini caranya. Jadi secara sederhananya kita tinggal mengikuti dari pola yang sudah ada. Begitu. Sederhananya seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang merasa kebingungan? Oke. Nah, selanjutnya
kalau kita tadi memindahkan apa itu? Satu sudut, memindahkan titik pusat dari 0,0 ke titik pusat yang lain, maka selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana jika dirotasikannya itu 2 kali, gitu ya. Dirotasikannya itu 2 kali. Pertama dirotasikan, gitu ya, sekali. Setelah dapat hasilnya kita putar lagi, gitu ya. Jadi dirotasikannya bisa beberapa kali lah kurang lebih. Nah, bagaimana jika terjadi kasus dirotasikan beberapa kali? Oke, jika dirotasikan beberapa kali, ya, maka yang paling simpel adalah kita tinggal menambah sudutnya, gitu ya. Jadi yang pertama, kalau lihat di gambar, dia diputar sejauh alfa, ya, lalu dia diputar lagi sejauh beta, gitu ya. Jadi 2 kali. Maka supaya mudahnya, dia tinggal ditambahkan saja alfa ditambah beta, gitu ya. Jadi kalau dirotasikan 2 kali atau 3 kali, kita tinggal menambahkan sudutnya saja. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, kita masuk ke contoh ya. Oh iya. Kalau A, B di sini apa? A, B di sini adalah berarti titik awal. Posisi awal ya. Oke. Posisi awal. Oke, kita lihat di sini. Tunjukkan rotasi titik minus 5,4 yang dirotasikan sejauh 45 derajat, kemudian dirotasikan kembali sejauh 45 derajat, ya, dengan titik pusat di 0,0. Oke, berarti kita ngikutin pola yang tadi, ya, pola yang tadi. Berarti ini sangat mudah sekali, ya. Maka titik pusat yang baru A aksen sama dengan sudutnya ditambahkan jadi 90, kita akan dapati cos 90, sin 90, minus sin 90, dan cos 90. Dikalikan dengan titik awal, minus 5 dan 4. Oke, minus 5 dan 4. Ini hampir sama pengerjaannya ya. Jadi intinya ketika ada 2 sudut ketika ada suatu benda dirotasikan 2 kali, maka sudutnya tinggal dijumlahkan. Mau 2 kali, mau 3 kali, itu tinggal dijumlahkan saja jumlah sudutnya. Oke, coba minta dicari ini kira-kira hasilnya berapa. Oke, kalian tinggal mengganti nilai cosinus, sinus yang ada di layar. Silahkan dicari dulu. Ya, jadi kita bisa mencarinya dengan sangat mudah ketika kita tinggal memasukkan ke dalam pola. Jika digambar pun bisa kelihatan perubahannya hampir sama ya, 90 derajat. Oke, next. Jika tadi pusatnya di 0,0 ya, dengan sudut yang berubah 2 kali, maka jika berpindah sudutnya ya, bukan di 0,0 tapi di sudut yang di titik yang lain, lalu diputar 2 kali, maka itu pun hampir sama polanya, gitu ya. Jadi polanya hampir sama, yang membedakan adalah sudutnya aja yang ditambah. Oke, sudutnya tinggal ditambah, pola yang lainnya sama saja. Pola ini, bahkan pola keseluruhan itu sebetulnya sama saja. Yang membedakan adalah tinggal sudutnya aja ditambah. Gitu. Pak, kalau diputarnya 3 kali gimana Pak? Gitu ya. Jadi misalkan diputar berlawanan dengan arah jarum jam 35 tambah putar lagi 90, putar lagi 20 derajat, ya itu tinggal dijumlahkan aja semuanya, gitu ya. Termasuk juga kalau berlawanan arah, gitu ya. Kalau misalkan asalnya 20 derajat,
lalu tambah 90, lalu ternyata balik arah gitu ya. Balik arah minus 30 ya, berarti tinggal dikurangi saja. Nah, untuk pola yang lainnya sama saja, begitu ya. Jadi untuk kasus yang seperti ini, mungkin Bapak nggak memberikan contoh soalnya. Oke, tadi kita sudah bicara tentang rotasi, ya. Kita sudah bicara tentang rotasi. Maka selanjutnya kita akan masuk ke dalam dilatasi. Oke. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa dilatasi itu adalah proses untuk memperbesar atau memperkecil, gitu ya. Kalau rotasi diputar, translasi dipindah, refleksi dicerminkan. Nah, kalau dilatasi berarti diperbesar atau diperkecil. Oke. Ketika diperbesar itu artinya adalah dia dikalikan dengan sebuah bilangan bulat. Tapi kalau dia diperkecil maka dia dikalikan dengan sebuah pecahan gitu, angkanya. Oke, dilatasi juga dikenal sebagai perbesaran atau pengecilan sebuah objek. Bisa kita lihat di gambar ya, segitiga A B C itu diperbesar gitu ya, menjadi A aksen, B aksen, dan C aksen. Oke, ukuran benda bisa akan diubah oleh dilatasi menjadi lebih besar atau lebih kecil. Perubahannya bergantung pada sebuah faktor pengali yang namanya adalah skala. Ya, faktor pengali namanya adalah skala. Oke, jadi apabila transformasi itu transformasi pada translasi, refleksi, atau rotasi itu hanya mengubah posisi benda, ya, posisinya diubah. Kalau translasi kan posisinya asalnya di titik A jadi di titik B gitu ya. Kalau refleksi mengubah kiri kanan gitu ya, pencerminan. Kalau rotasi diputar, maka kalau dilatasi dia yang dirubah adalah ukurannya. Ukurannya lebih besarkah atau jadi lebih kecilkah gitu. Oke. Nah, untuk dilatasi ini juga akan terpengaruh oleh titik mana yang akan menjadi acuan. Gitu. Titik acuan itu adalah titik pusatnya, gitu ya. Titik pusatnya. Oke, kita contohkan di sini. Ini ada segitiga ABC. Oke, di gambar ada segitiga A, ada titik B, ada titik C. Oke. Nah, titik A, B, C ini akan diperbesar dengan pusatnya adalah di 0,0. Jadi titik acuannya itu di mana? Gitu. Maka ketika diperbesar, ya taruhlah ini diperbesar 2 kali, maka ini dia jadi 2 kali. Gitu. Ini juga jadi 2 kali. Nah, kalau dia diperbesar dengan sebuah faktor skala M, ya faktor skala M, maka dia polanya itu gampang banget. Polanya kita bisa ngikutin ini aja nih. A dikalikan M, B dikalikan M. Artinya apa? Jadi kalau ada titik awal ya, oke, taruhlah misalkan di sini titik awalnya adalah 2,1 gitu ya. Oh, sorry, salah. 1,2. 1, ini, oke. Ini kita misalkan sebentar. 3,2 misalkan ya. Dengan faktor dilatasi, faktor dilatasinya adalah 2. M-nya adalah 2 gitu ya. Ya berarti kita tinggal kalikan aja. Ini 2, A-nya diganti 3, B-nya diganti 2 gitu ya. Berarti kan kita tinggal mengalikan aja 2 kali 3 sama 2 kali 2 gitu. Maka titik yang barunya adalah 6,4 gitu. Jadi titik barunya adalah 6,4, titik asalnya 3,2. Itu contoh aja gitu ya, ketika sebuah titik mencoba diperbesar ya dengan faktor dilatasinya 2. Berarti angka 2 ini, faktor skala ini tinggal langsung dikalikan dengan titik. Begitu.
Oke. Nah, sekarang kalau pusatnya atau acuannya, ya, acuannya bukan di titik 0,0. Tapi di sini misalkan pusatnya adalah di titik K dan L, KL, gitu ya. Maka kita bisa mengikuti pola ya dari persamaan matematisnya kurang lebih seperti ini. Oke. M0 A dikurangi K, B dikurangi L. Oke. Dengan A kurang A B itu apa? A B itu apa? Titik asal, KL itu adalah titik pusatnya. Gitu ya. Ini hampir sama seperti yang sebelumnya ya. Pola-pola persamaannya juga hampir-hampir mirip. Kayak gitu. Oke, jadi kita tinggal mengikuti pola ini saja. Mungkin Bapak nggak membuat contoh soal karena ini juga secara operasionalnya sama persis ya pelaksanaannya seperti yang sebelum-sebelumnya. Oke, sampai sini untuk materinya, gitu ya. Jadi kita stop dulu.